Sehat anak-anak? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, kita baca surat Al-Fatihah dulu bareng-bareng anak-anak ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Sekarang Deola dulu ya. Iqro'nya halaman berapa Deola? 7. Halaman 7 ya. Sisu, najasu, khorosu, Salamu. salamu, katabu, fa'alu, dorob. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya do ya ro ha ya Jayana. Jayana ha ha Ya. Oh. So. Pak Ustadz, aku mau nanya, dari mana sih asalnya Iqro dan Al-Quran? Pertanyaan bagus Deola. Itu Iqro asalnya adalah wahyu pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul kita, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Dan ini diberikannya adalah di Gua Hira, yaitu ayat yang pertama yang diberikan oleh Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhammad adalah Iqra, yang artinya bacalah. Dan ini terjadi, sekarang kita ini di bulan puasa, itu terjadi adalah tanggal 17 bulan Ramadan yang terkenal dengan peristiwa Nuzulul Quran. Makanya di dalam setiap bulan puasa atau di dalam bulan Ramadan ini kita suka merayakan ya, atau memperingati daripada Nuzulul Quran, yang artinya ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui Jibril kepada Rasulullah SAW. Ingat ya Deola ya, bahwa Al-Quran diturunkannya adalah tanggal 17 bulan Ramadan di Gua Hira ya, yang adanya di Mekah. Nah ini Deola ya, dan adik-adik yang lain, bahwa selain daripada Nuzulul Quran yang terjadi di bulan Ramadan ini sangat luar biasa, yaitu terjadinya pecahnya perang Badar, di mana perang ini adalah perang pertama ya, perang pertama antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy. Dan ini keajaiban Allah Subhanahu wa taala diperlihatkan di dalam perang Badar ini adik-adik ya. Kenapa? Karena umat muslim itu hanya berjumlah 313 orang, sedangkan kaum kafir Quraisy itu berjumlah 1000 orang. Dan kafir Quraisy ini Deola ya, dan adik-adik yang lain, itu membawa 700 ekor onta. Nih kafir Quraisy nih waktu perang Badar, dan mereka membawa 300 ekor kuda, dan mereka membawa senjata perang itu 700 pasang senjata perang ya, ada tombak, ada pedang dan sebagainya. Sedangkan di umat muslim ini hanya membawa 7 ekor onta dan hanya membawa 8 atau 10 ekor kuda, serta hanya membawa 6 pedang saja. Tapi disitulah Allah Subhanahu wa taala membela agama Allah, yaitu dengan terjadinya perang Badar. Dan ini terjadi 630 Masehi. Kalau di dalam Hijriahnya, perang Badar ini terjadi adalah di tahun kedua Hijriah, di mana Rasulullah SAW ya sudah berhijrah selama 2 tahun, terjadilah perang Badar. Seperti itu. Jadi peristiwanya terjadi di bulan Ramadan juga Deola ya, perang Badar ini. Nah, jadi pertama harus diingat, yaitu ada peristiwa Nuzulul Quran. Yang kedua adanya perang Badar.
di mana kaum muslimin yang hanya berjumlah 313 orang bisa mengalahkan kaum kafir Quraisy 1000 orang. Dan ada lagi peristiwa yang hebat lagi, yaitu di bulan Ramadan ini ya, yaitu peristiwa yang disebut Fathu Mekah. Apa itu Fathu Mekah? Fathu Mekah adalah pembebasan kota Mekah ya. Rasulullah SAW itu membawa 1000 orang muslimin dari Madinah untuk datang ke Mekah untuk menaklukkan Mekah. Dan yang terjadi, orang-orang Mekah tidak bisa melawan orang kaum muslimin yang sekarang sudah kuat ya, sudah kuat. Dan ini Fathu Mekah itu terjadi 10 Ramadan ya. Maaf ya Pak Ustadz tadi kalau salah. Kalau nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan, Perang Badar juga tanggal 17 Ramadan. Kalau Fathu Mekah ini terjadi tanggal 10 Ramadan ya. Jadi di bulan suci Ramadan ini, sewaktu Rasulullah SAW masih ada, banyak peristiwa besar, yaitu peristiwa salah satunya adalah 3 tadi. Fathu Mekah, Deola dan adik-adik yang lain, adalah pembebasan kota Mekah oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah waktu itu ketika menaklukkan kota Mekah, tidak ada satu tetes darah pun yang mengalir. Kenapa? Karena dengan damai kota Mekah ditaklukkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang terkenal dari cerita Fathu Mekah ini, adik-adik supaya tahu, ada seorang anak kafir Quraisy, dan ini bapaknya tokoh. Bapaknya adalah Abu Jahal. Bapaknya ini terbunuh ketika Perang Badar. Maka ketika Fathu Mekah ya adik-adik, itu ada anaknya Abu Jahal yang bernama Ikrimah. Dan Ikrimah ini ketika terjadinya Fathu Mekah atau penaklukan kota Mekah, dia kabur. Kemana? Melalui laut yang ada di Jeddah ya. Dia menaiki perahu ke tengah laut, dan ternyata ketika di tengah laut, Ikrimah bin Abu Jahal ini terombang-ambing dengan badai laut. Maka disitulah dia menjerit, "Yeay, yang namanya Allah, seandainya engkau ada, Tuhannya Muhammad, selamatkan aku," kata Ikrimah. "Maka ketika aku selamat dari badai yang begitu dahsyat ini, maka aku akan kembali kota Mekah dan aku akan menemui Muhammad," kata Ikrimah bin Abu Jahal, "dan aku akan masuk Islam." Dan dengan kekuasaan dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, badai yang begitu besar, begitu dahsyat itu berhenti dengan seketika. Berhenti itu, adik-adik ya, berhenti. Akhirnya Ikrimah kembali lagi ke pantai, dan dia ke Mekah menemui Rasulullah SAW dan menyatakan, "Ya Muhammad, aku sekarang adalah masuk Islam. Tolong bimbing aku membaca 2 kalimat syahadat," yaitu Ikrimah bin Abu Jahal. Alhamdulillah, dia menjadi salah satu tokoh ya, sahabat yang masuk Islam. Dan sesudah masuk Islam ini, Ikrimah banyak juga ikut berperang. Itulah taufik dan hidayah dengan berkahnya adanya bulan Ramadan dan dengan ditaklukkannya kota Mekah. Salah satu tokoh Mekah mengatakan syahadat dengan adanya dia diuji oleh Allah dengan diombang-ambing badai laut waktu itu ya. Paham Deola ya? Adik-adik paham ya? Ya paham ya. Perlu diingat, nuzulul Quran 17 Ramadan ya. Perang Badar 17 Ramadan juga. Dan kalau Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah ada tanggal 10 bulan Ramadan ya. Kurang lebih seperti itu ya. Mudah-mudahan semuanya pada soleh ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke ya adik-adikku sekalian, Deola ya. Kita tutup pengajian kita hari ini dengan membaca surat Wal Asr ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ilalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, like, dan share video aku. Dan yang belum, ayo subscribe. Bye-bye.